صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan orang tua kita Yanda Haji Matius beserta keluarga besarnya dan juga para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insya Allah kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing untuk diri kita, Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat, Allah matikan dalam husnul khotimah. Bil khusus kita doakan keluarga besar Bapak Ayanda Haji Matius selalu diberikan keberkahan untuk keluarganya dan juga untuk diri kita masing-masing, orang-orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia, terutama kali saudara-saudara kita yang ada di Turki yang hampir 30.000 yang wafat meninggal dunia. Kita doakan Allah jadikan mereka para syuhada. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hasyimi wa muassis hadzal masjid anallaha yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir
lana ma madha ya wasi'an wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca dulu hadisnya sama-sama ya. Hadis yang ke-293 riwayat daripada Bukhari Muslim Syekhan ya. An Abi Sa'id. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahlil jannati ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam ta'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala a'tikum afdala min dhalika fayaquluna ya rabbana wa ayyu syai'in afdalu min zalika wa yaqulu uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Rawahu Syaikhan an Abi Sa'id. Satu hadis kita baca agak panjang ya, yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Nanti ada pada saatnya ketika penduduk surga sudah merasakan kenikmatan surga yang begitu lamanya, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, bisa triliunan tahun ya. Yang dimana waktu pada saat di akhirat itu begitu lamanya bergulir ya. Panjang perjalanan waktu nanti di mana? Di akhirat ya. Pernah kita dengar atau pernah Anda baca di dalam Al-Quran bahwa satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi perjalanan waktu satu hari di akhirat itu bisa sampai perjalanan waktu di dunia 1000 tahun ya. Jadi kalau ada yang dibakar dalam api neraka satu hari saja berarti sama ukuran dunia 1000 tahun. Jangan pakai ngomong, biarin dan ntar juga masuk surga. Ya, kalau ente dibakar seminggu, bayangin 7 kali 1000 berarti 7000 tahun lamanya. Jadi begitu lamanya perjalanan waktu di akhirat. Maka nanti ketika penduduk surga sudah merasakan kenikmatan surga yang begitu lamanya, tiba-tiba Nabi berkata, tiba-tiba Allah berkata kepada penduduk surga,
Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada penduduk syurga, li ahlil jannah, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga, wahai penduduk syurga. Fayaquluna, maka penduduk syurga menjawab semuanya. Enggak terlena Pak dengan kenikmatan surga. Karena suara Allah terdengar di dalam surga, mereka langsung menjawab. Fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaik ya Allah, kami dengar ya Allah, kami akan patuhi apa yang menjadi panggilan perintahmu ya Allah. Ya. Makanya kalimat labbaik itu ya kalimat surga. Bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Ya, kalau Anda dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, jawabannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Kalau diberangkatkan, ada yang memberangkatkan umroh atau haji atau berangkat sendiri, nanti dari mulai miqat kita sudah mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu bahasa surga. Ya, jadi jangan pernah benci dengan yang berbau Arab, karena nanti Anda di surga akan berbicara dengan bahasa Arab. Ahibal Arab lisalasin, ya kata Nabi, cintailah yang berbau Arab karena 3. Kenapa Anda mesti cinta kepada yang berbau Arab, yang berkaitan dengan Arab? Karena kata Nabi, li'anni Arabiyun, aku dari keturunan Arab. Wal Quran bil lughatil Arabiyyah, Quran hanya dengan bahasa Arab. Anda suka atau tidak suka, begitu bencinya Anda kepada Arab, lihat apa yang Anda baca Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan nanti di surga Anda akan berbicara dengan bahasa Arab. Paham nih? Di surga nggak ada bahasa Betawi, Pak. Buset, nggak ada di surga. Ya, nggak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Semua akan berbicara dengan bahasa Arab. Ini bukan saya melecehkan, tidak. Tapi ini firman atau hadis dari Nabi kita bahwa nanti Anda akan berbicara dengan saudara Anda, dengan teman Anda dengan bahasa Arab. Karena dari sekian bahasa yang paling indah, yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Makanya Al-Quran ya ditulis dengan bahasa Arab. Ustaz, saya belum bisa bahasa Arab, gimana Ustaz? Ente masuk surga aja belum tentu mikirin bahasa Arab. Bisa sendiri nanti di surga, insya Allah. Ya, makanya belajar sedikit-sedikit ya. Jadi kalau dipanggil jawabannya apa? Labbaik. Ya. Dipanggil sama orang tua labbaik, dipanggil sama istri yayang labbaik. Ya kan? Paham tuh ya? Ya. Jadi ketika penduduk surga dipanggil oleh Allah, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, fayaquluna, maka penduduk syurga menjawab labbaika rabbana wa sa'daik, labbaik, kami dengar ya Allah, wal khairu fi yadaik. Nah, ini ya ada satu kalimat yang mesti ya kita tandai pentingnya kalimat ini ketika penduduk syurga mengatakan wal khairu fi yadaik, bahwa semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Apa yang ada di tangan kita buat orang lain belum tentu jadi kebaikan atau menjadi ukuran baik, belum tentu. Tapi semua apa yang Allah beri, wal khair fi yadaik, bahwa semua yang baik itu ada di tanganmu ya Allah. Jadi ketika Allah menetapkan kita harus miskin, ketika Allah menetapkan kita harus sakit, ketika Allah menetapkan kita harus menderita, itu adalah kebaikan. Karena semua apa yang Allah berikan terhadap diri kita adalah kebaikan. Wal khair fi yadaik. Semua apa yang ada di tanganmu itu adalah kebaikan ya Allah, untuk orang-orang baik. Jadi ketika orang-orang baik itu ditetapkan takdirnya oleh Allah, dia harus menderita dalam hidupnya.
dia harus dijauhi, dia harus dimarginalkan, dia harus dipinggirkan, dia harus difitnah, dia harus dicaci, dia harus dimaki. Kalau itu datangnya ketetapan dari Allah, al khair fi yadayhi. Kalau kebaikan itu ada di tangan Allah. Paham ente? Ya, makanya mesti ngukur tuh. Ya. Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa begini? Apakah ini ketetapan Allah buat diri saya? Atau ini akibat dari perbuatan saya? Kalau itu yang menjadi ketetapan Allah, itu adalah kebaikan buat Anda. Sampai nanti ketika mereka merasakan kenikmatan surga, yang sudah begitu lama mereka merasakan kenikmatan, mereka mengatakan wal khair fi yadaik, bahwa kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Ya. Bayangkan tuh Pak, ya. Kenikmatan surga nggak ada capek-capeknya. Kalau orang Betawi bilang di surga ente nggak bakal capek, kenikmatannya itu nggak melelahkan. Kenikmatannya ya betul-betul kenikmatan. Sementara kenikmatan dunia itu ada capeknya nggak? Wih, kenikmatan dunia itu bisa capek nggak? Ente makan durian nikmat nggak? Pagi makan durian, siang makan durian, malam makan durian, capek nggak ente? Capek nggak? Capek nggak? Capek. Maaf ya, punya istri cantik, minta melulu, capek nggak? Ente pikirannya jadi kemana-mana. Kenikmatan dunia itu ada batasan. Ya, kenikmatan dunia itu ada batasannya. Nggak semua orang merasakan kenikmatan itu betul-betul nikmat. Ada masanya di mana kenikmatan itu melelahkan buat dirinya. Jangan ente anggap bahwa miskin itu lelah, capek. Orang kaya juga ada capeknya. Datang lagi orang bawa emak, ya kan? Siang datang lagi bawa emak, malam datang lagi bawa emak. Capek nggak ente? Ya Allah, nggak berhenti orang sumbangan ya kan? Padahal tadi ente merasakan kenikmatan dalam apa tadi? Kekayaan. Tapi itulah kenikmatan dunia. Kenikmatan akhirat nggak capek. Ente hari ini ngelihat istri ente cantik, cakep. Kapan aja itu kangen kita untuk melihat wajahnya. 20 tahun akan datang, capek nggak ente ngelihat muka dia? Capek nggak? Ya, istri ngelihat suami batuk melulu, capek banget ya kan? Benar ya? Padahal dulunya nikmat ya. Nikmat. Udah jangan main tunjuk-tunjukkan ya. Makanya Allah katakan, penduduk surga mengatakan wal khair fi yadaik, bahwa kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Semua yang ada pada diriku, ketetapan yang Allah tetapkan, yang kau tetapkan di dunia, itu kebaikan buat aku. Makanya masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan, idza aradallahu bi'abdihil khair ajjalalahul uqubah fid dunya. Apabila Allah hendak menjadikan orang itu orang baik, akan disegerakan ujiannya di dunia. Disegerakan ujiannya di dunia. Capek ente dengan hidup dunia, lelah ente dengan hidup dunia, tapi itu kebaikan dari Allah. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Turki sana, Pak. Erdogan puyeng, Pak, capek. Masyarakat di sana bingung. Ribuan orang wafat meninggal dunia. Tapi ada, saya lihat di YouTube yang masih bicara, merasakan wah begini-begini. Padahal dia nggak tahu di balik itu semua, di situ ada kebaikan yang Allah tetapkan kepada mereka. Nggak mudah untuk menjadi para syuhada, nggak mudah untuk mati syahid, Pak. Tapi orang yang kena gempa, tertimpa benda keras, itu tercatat menjadi syuhada, menjadi orang yang mati syahid. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, nggak ada proses apa-apa, langsung digiring oleh Allah masuk ke dalam surga. Saya punya sahabat, Pak, pernah perang di Afghanistan, ya, kakak kelas saya. Dia pernah cerita sama saya ketika perang, Ustaz, saya selalu berdoa, Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, matikanlah aku untuk mati syahid. Nggak mati-mati, Pak. Nggak mati-mati. Bahkan temannya di samping dia itu kena sniper, pecah kepalanya. Ya. Kemudian
kemudian dari satu gunung melewati gunung berikutnya, itu diseret mayatnya. Dia cuma ngomong sama sahabatnya yang sudah wafat, kalau kamu syahid kamu nggak bau, tapi kalau kamu bau saya tinggalkan kamu di sini. Itu 3 hari dia bawa mayat itu nggak ada bau-baunya. Nggak semua orang yang berjihad di jalan Allah bisa ditetapkan menjadi syuhada. Susah. Aki-aki aja pengen mati di Mekah mah hidup dulu balik. Padahal udah payah bener berangkat haji. Ya Allah, matikan aku di Mekah, pengen dikubur di Mekah, balik sehat lagi, balik sehat lagi. Ya. Jadi kita sering salah mengukur orang. Ya, ketetapan Allah itu harus diukur dengan diri kita sendiri. Dah, kita lihat di sini. Wal khair fi yadayk, bahwa kebaikan itu ada di tangan Allah. Fayaqulu, maka Allah berkata, hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga? Ini yang kita minta sama Allah. Allah balik tanya nanti di surga. Sebulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ada doa yang kita baca di bulan Ramadan. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau bareng-bareng Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ente minta apa di situ? Minta apa? Nas'aluka, kita minta redhonya Allah. Nanti di surga Allah balik tanya kepada kita, hal raditum, apakah kalian redho dengan kenikmatan surga? Allah balik tanya ketika Anda redho di dunia dengan ketetapan Allah, dengan ujian yang Allah berikan, Anda merasakan penderitaan yang luar biasa dan Anda redho, nanti di surga Allah balik tanya, hal raditum, apakah kalian redho? Ini yang Nabi Allah Musa selalu merengek minta kepada Allah, nas'aluka ridhoka, aku minta redhomu ya Allah. Allah katakan, kau tidak akan sanggup Musa untuk mendapatkan ridhoku. Kau tidak akan mampu untuk mendapatkan ridhoku Musa. Tapi karena Musa terus merengek minta ridhonya Allah, Allah katakan, kalau kau ingin mendapatkan ridhoku wahai Musa, kau harus redho dengan ketetapan aku. Apapun yang terjadi pada dirimu, kamu redho, baru aku redho. Maka ini ahli syurga, ketika di dunia dia merasakan bagaimana pedihnya perjalanan hidup, bagaimana penderitaan hidup, bagaimana dia dicaci, bagaimana dia dimaki, bagaimana dia dipinggirkan, dimarginalkan, tapi dia tetap kuat dan dia redho dengan ketetapan Allah. Allah balik tanya di surga, hal raditum, apakah kalian redho dengan kenikmatan surga? Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, di dunia Allah sudah berikan ridhonya. Wadduha wal laili idza saja, terus ma wadda'aka rabbuka wa ma walal khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka. Ini bahasa buat Nabi di dunia, itu bahasa buat penduduk surga. Nabi di dunia sudah ditanya sama Allah dan sudah ditawari oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau inginkan Muhammad nanti di akhirat? Surga yang bagaimana? Wanita istri yang seperti apa? Kenikmatan yang bagaimana Muhammad? Aku akan berikan semuanya sampai engkau redho. Wala saufa yu'tika rabbuka. Nah, ente ngerujuk tuh pada ayat sebelumnya. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa yang dirasakan Nabi waktu di dunia? Bagaimana ketika wahyu beberapa bulan tidak turun kepada Muhammad Rasulullah? Itu viral, Pak, di Mekah. Orang-orang kafir Mekah mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah dibenci oleh Tuhannya. Lihat, wahyu Allah tidak pernah turun, Tuhannya tidak pernah menurunkan wahyu lagi.
Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Muhammad, Tuhanmu tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Penderitaanmu di dunia menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah Muhammad, akhirat lebih baik buat kamu daripada dunia. Karena di dunia Nabi tidak pernah merasakan kenikmatan seperti kenikmatan yang kita rasakan. Bayangkan Pak, Nabi berdakwah itu diintimidasi, diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Tapi Nabi tetap amanah. Dia jaga tadi. Dia tetap jujur dengan ilmunya. Saya pernah diskusi panjang masalah sifatnya Nabi. Ya, ini ada Pak Haji Dirman. Saya pernah hampir 2 jam kita bicara dengan Cak Nun soal sifat Nabi. Ya, siddiq, amanah, tablik, fatonah. Kebetulan judulnya adalah Muhammad Manusia. Orang yang cerdas itu yang bagaimana? Siddiq, orang yang jujur. Ketika Anda jujur dengan ilmu Anda, dan Anda amanah dengan ilmu Anda, dan Anda tablik menyampaikan ilmu tadi, barulah Anda disebut dengan fatonah, cerdas. Kecerdasan manusia itu bukan dengan titel yang ada di depan kita, di belakang kita, bukan itu. Itu hanya sebagai tanda bukti bahwa Anda sudah menuntut ilmu yang Anda tekuni. Berapa lama sampai Anda bisa menguasai ilmu tadi, maka Anda disebut dengan profesor, Anda disebut dengan doktor, MSc dan lain sebagainya. Tapi apakah Anda cerdas? Anda belum cerdas kalau Anda belum jujur dengan ilmu Anda, belum siddiq. Dan Anda belum amanah dengan ilmu Anda, dan Anda tidak tablik menyampaikan ilmu tadi. Nabi kita Muhammad SAW disuruh berhenti Pak berdakwah. Nggak usah lagi sebarkan Islam Muhammad. Sudah jelas Tuhanmu tidak pernah kami lihat, sementara berhala-berhala ini adalah Tuhan kami. Dan kami lihat ini jelas nyata dengan mata kami. Tuhanmu tidak terlihat. Sudah, berhenti berdakwah. Apa yang kau inginkan Muhammad? Mau harta, kami kumpulkan kekayaan orang-orang yang ada di Mekah, kami berikan kepada engkau. Mau jabatan apa kau Muhammad? Aku akan angkat kau memegang jabatan yang kau ingini. Mau perempuan yang seperti apa Muhammad? Kami carikan. Apa kata Rasulullah? Begitu amanahnya Rasulullah. Law wada'ta syamsa fi yamini wal qamara fi yasari la an atruka hadat taqwa. Kau taruh tuh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, yang tidak terlihat dan tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Tuh matahari kau ambil, yang paling berharga taruh di tangan kananku, bulan kau ambil taruh di tangan kiriku. Aku akan tidak tinggalkan dakwah ini. Amanah Nabi dengan ilmunya dan tablik terus menerus. Barulah itu disebut dengan fatonah, cerdas. Haji Nur Sofa, ente capek dari muda ngajar mulu, berhenti dah. Ente mau jabatan apa? Komisaris apa? Gaji 30 juta sebulan. Udah nggak usah ngajar lagi di Alhamra, nggak usah ngajar lagi di Al-Amin, Bendungan Melayu. Udah ente duduk manis, ente anak angkat jadi dewan komisaris, gaji sebulan 30 juta. Kalau misalnya andai kata di berandai-andai tawaran ini diberikan kepada saya, kira-kira saya masih mau ngajar lagi nggak kira-kira? 30 juta lu Pak, wih, sebulan. Kita seringkali nggak bisa jujur dengan ilmu kita dan nggak amanah. Banyak orang-orang Pak nggak cerdas, padahal Quran sudah dia baca, hadis sudah dia baca, dia paham. Tapi ketemu dengan seseorang, gimana Ustaz? Ini saya nyari duit dengan cara seperti ini. Itu amplop yang saya berikan kepada Ustaz, itu duit dari itu. Haram atau halal? Yang ngurang-ngurangin dikit lah timbangan, kan itu buat anak yatim, ya buat Pak Ustadz. Tuh ada 5 juta tuh di amplop Pak Ustadz. Kira-kira halal atau haram menurut Pak Ustadz? Jujur nggak tuh orang dengan ilmunya tadi? Nggak mudah untuk siddiq, itu nggak mudah.
Ya kalau begitu rada-rada halal lah, nggak apa-apa ya kan. Kalau dia bilang haram, besok udah nggak diundang lagi dia Pak, ya kan? Bener nggak? Udah nggak sidik, nggak amanah, nggak mudah. Makanya orang cerdas itu adalah sidik, dia jujur dengan ilmunya, dia amanah dengan ilmunya, dia amanah dengan hartanya, dan kemudian dia tablik apa yang dia punya, dia bagikan kepada orang lain, dia sampaikan. Makanya sering kita dengar ada jamaah apa? Tablik, itu dari kebun jeruk. Siapa itu jamaah tablik? Orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan diajarkan kepada kita cara makannya seperti Nabi, cara tidurnya seperti Nabi. Nah, karena itu sudah dilewati begitu lamanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dari sejak beliau diangkat menjadi Rasul, dari kecil Nabi sudah mengalami penderitaan. Orang tuanya diwafatkan ketika masih dalam rahim ibundanya. Kemudian ibundanya diwafatkan, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diasuh oleh Abu Thalib. Begitulah Nabi kita Muhammad dalam perjalanan hidupnya sampai puncaknya ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Penderitaan Nabi begitu berat. Ujian yang Nabi rasakan juga tidak pernah dirasakan oleh manusia manapun. Dan Nabi tetap siddiq, Nabi tetap amanah, Nabi tetap tablik. Sampai di dunia sudah ditawari oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka, apa yang kau inginkan Muhammad di akhirat aku akan berikan. Kalau kita baru di akhirat ditanya nanti, hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga? Karena kita belum teruji Pak, maka kalimat itu belum disampaikan Allah buat kita di dunia. Kalau Nabi sudah teruji dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, udah maksum, terpelihara, dan itu dia lewati begitu indahnya perjalanan Nabi yang penuh lika-liku, penuh ona, penuh duri, penuh tanjakan. Tapi Nabi redha dengan Allah, dan Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kita nanti di akhirat baru Allah tanya, hal raditum, apakah kalian redha dengan kenikmatan surga? Yang tadi saya katakan, kenikmatan surga nggak capek-capek. Kenikmatan dunia capek nggak? Capek. Ente ngaji mulu capek nggak? Capek. Yang nikmat ngapain? Tidur. Tidur capek nggak? Tidur mulu capek nggak? Capek. Ini yang doyan mancing, mancing mulu capek nggak kira-kira? Yang capek bukan ente, bini ente capek ngeliatin ente mancing. Ya, pagi mancing, pulang besok pagi berangkat lagi mancing lagi. Bini kita bilang udah tidur aja lu di empang sana, ya kan? Pak, bayangkan tuh Pak, kenikmatan surga nggak capek-capek dan penuh kenikmatan yang nggak habis-habis. Apa yang dijawab oleh penduduk surga? Wa ma lana la narda, bagaimana kami enggak redha ya Allah dengan kenikmatan ini. Wa qad a'taitana ma lam ta'ti ahadan min khalqika, bahwa kenikmatan yang kami rasakan belum pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang lain. Apa yang kami rasakan di surga ini tidak pernah diberikan kepada hamba-hambamu yang lain kecuali kami penduduk surga. Yang tadi perbandingannya, kenikmatan dunia ada lelahnya, kenikmatan akhirat nggak ada lelahnya. Itu belum pernah diberikan kepada makhluk yang lain, hanya kami. Bagaimana kami nggak redha ya Allah dengan kenikmatan ini? Maaf ya, gambarannya Pak, ente nanti di surga, istri ente tuh nikmat melihat wajah ente, karena cakepnya, gantengnya ente itu seperti Nabi Allah Adam, di mana Nabi Adam itu cakepnya 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf aja lewat, itu ibu-ibu megang pisau, nggak sadar diri menyayat tangan karena terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Waktu Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Adam. Kata Nabi, aku melihat Adam dan melihat Yusuf. Ternyata aku melihat Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nih nanti di surga, ini kayak Nabi Adam nanti semua di surga. Tuh aki-aki itu orang tua kita kayak Nabi Adam nanti di surga. Nanti di surga, bukan di dunia. Ntar pulang ngomong sama bini, ntar gua kayak Nabi Adam.
Begitu tidur bininya ngeliatin, mana ngorok mangap ya. Kata bininya, Nabi Adam begini amat ya kan. Ya, nanti di mana? Ya, habis-habis nggak tuh kenikmatannya? Istri kita juga, masya Allah. Makanya kenikmatan kami rasakan di surga belum pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang lain ya Allah. Udah, kita lanjut. Fayaqulu, maka Allah berkata, Allah berfirman, ala a'tikum afdala min dzalik. Mau enggak kalian aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga? Afdal ismu tabdil. Maukah kalian aku berikan kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Surga saja sudah terasa nikmat, masih ditawari sama Allah. Mau enggak kalian mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada syurga? Allah menjawab apa? Maka penduduk surga menjawab, fayaquluna, maka mereka semua menjawab, ya Rabbana wa ayu syai'in afdalu min zalik. Ya Tuhan kami, memang masih ada lagi yang lebih nikmat daripada syurga. Masih ada lagi Allah yang lebih nikmat dari surga. Kalau surga saja sudah kita rasakan kenikmatannya luar biasa, masih ada lagi ya Allah. Coba sekarang saya mau tanya, kenikmatan dunia yang Anda dapatkan itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari usaha Anda? Dari upaya Anda? Enggak, Allah yang ngasih. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Ada durian musangking, ada duri hitam, ada durian petruk. Yang nikmat yang mana? Udah nyobain emang lo? Wih, itu kan mahal sekilonya. Duri hitam nikmat. Yang membuat durian itu nikmat apa? Apa? Lidah. Siapa yang memberikan rasa ini? Allah cabut aja rasa ente. Durian semuanya antak di depan ente. Benar gak? Hah? Kayak COVID kemarin. Iya, kayak COVID kemarin kan gak ada nikmat-nikmatnya ente. Begitu rasa diambil Allah. Jadi yang membuat kita merasakan kenikmatan di dunia ini apa? Allah yang memberikan. Tapi seringkali kita tidak mensyukuri hal yang terkecil dari nikmat Allah tadi. Yang kita anggap kecil, bukan yang terkecil. Yang kita anggap kecil, rasa saja. Saya punya sahabat, Pak, dia harus mengeluarkan uang 20 miliar untuk berobat kankernya saja. 20 M. Dan belum sembuh sampai hari ini. Kita alhamdulillah, jantung kita tetap berdetak, darah kita tetap mengalir, ginjal kita masih berfungsi. Ente nggak nikmat tuh dengan yang Allah kasih buat ente. Ente masih mengukur nikmat Allah itu cuma bentuk-bentuk materi kekayaan. Bukan itu. Anda bisa ngaji seperti ini, kenikmatan yang membuat Anda bisa ngaji, nikmat siapa yang memberikan itu semuanya? Coba, saking nikmatnya, lihat pada nyender ngantuk, nikmat. Ngaji ngantuk tuh nikmat, Pak. Tidur tuh nikmat. Makanya yang ngantuk jangan dibangunin, tidur biarin aja ya kan. Sampai bubar kita tinggalin aja di masjid. Ya Allah, yang merasakan ente bisa tidur nikmat, ngantuk nikmat, merasakan kenikmatan makan durian, kenikmatan baca Quran, kenikmatan ibadah. Makanya nanti di surga Allah katakan, mau enggak aku berikan yang lebih nikmat daripada surga? Padahal tadi kenikmatan surga enggak ada lelahnya dan terus dalam kenikmatan. Ada enggak ya Allah yang lebih nikmat daripada surga? Apa yang Allah katakan di sini? Fayaqulu, Allah berfirman, uhilla alaikum ridwani. Hari ini aku sudah halalkan ridhoku kepada kalian, hai penduduk surga. Aku sudah tetapkan ridhoku kepada kalian. Kemudian fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan selamanya aku tidak akan marah kepada kalian. Silakan nikmatin surga senikmat-nikmatnya. Aku ridho sudah bahwa apa yang kuciptakan dari surga ini kalian tempati, kalian nikmati, aku ridho kepada kalian. Barulah saat itu, Pak,
tabir surga terbuka dan semua penduduk surga melihat zat Allah, zat yang menciptakan kenikmatan. Sementara kenikmatan saja sudah nikmat, bagaimana melihat Allah yang menciptakan kenikmatan tadi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin menatap wajah zat Allah, maka tadi falyamal amalan shalihan, beramallah dengan amal yang saleh. Dan satu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan. Anda tidak akan bertemu dengan Allah. Apalagi bertemu Allah, nikmat surganya saja Anda tidak rasakan. Maka penduduk surga ketika sudah merasakan kenikmatan surga ribuan tahun, Allah katakan, aku akan berikan yang lebih nikmat daripada surga. Apa? Uhilla alaikum ridwani. Hari ini sudah kuhalalkan ridhoku kepada kalian. Dan aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian. Hiduplah kalian selama-lamanya dalam surga. Dan tabir Allah terbuka. Allah menampak, tabir surga terbuka. Dan Allah menampakkan zatnya kepada penduduk surga. Itulah puncak dari segala kenikmatan manusia di surga, melihat zat yang menciptakan apa? Kenikmatan. Melihat zat yang menciptakan kenikmatan. Sementara kenikmatan itu saja sudah nikmat. Gimana melihat yang menciptakan kenikmatan? Maka sekali lagi Pak, Anda pengen seperti ini, ibadah ditingkatkan. Ada orang yang ibadahnya hanya mencari pahala, ada orang yang ibadahnya mencari surga. Maka tingkatan yang paling tinggi dalam ibadah adalah ibadah mencari ridhonya Allah. Kalau cuma sekedar pahala Pak, kayak anak kecil kita ibadah. Anak kecil kalau nggak dikasih duit nggak jalan, nggak dikasih permen nggak jalan. Kita seringkali ngukur ibadah kita itu dengan pahala yang berlipat-lipat. Bukan nggak boleh. Ya, tingkatan kita dasar sekali. Ya, ini hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Julusuka fil majalis ka alfi rakaatin. Duduknya kamu di majelis taklim seperti sembahyang sunnah 1000 rakaat. Waduh. Ya, alhamdulillah tadi baru ngaji di Al-Ahmaro 1000 rakaat. Dihitung tuh pahala 1000 rakaat. Makanya rata-rata yang ngaji itu kalau nggak nyender ngantuk karena keberatan pahala 1000 pahala. Ya, lu ngaji nyender mau 1000 rakaat, Ustaz berat bener ini, Masya Allah. Ada lagi ditingkatkan ibadahnya mencari apa? Surga. Padahal Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi, pernah mengatakan, ya Allah, kalau aku ibadah mencari surga, mengharapkan surga, tutup pintu surga. Kalau aku ibadah takut daripada neraka-Mu ya Allah, buka pintu neraka. Aku ibadah hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Seberat apapun ibadah, kalau sudah Engkau redho, aku pun akan redho ya Allah. Karena aku hanya mencari ridho-Mu. Nas'aluka ridhoka. Belakangan tuh surganya nanti bulan Ramadan. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang aku minta ridho-Mu ya Allah dan surga-Mu. Ya, ini boleh nanti dicoba-coba sama istri kita. Nggak sanggup kita membuat istri kita redho. Atau nanti ya, istri bertanya kepada suami, apa yang membuat ayah redho? Mama akan berikan. Nggak sanggup kita mau, dia nggak sanggup. Istri juga sama. Mama mau minta apa sama papa? Papa akan belikan apa yang papa mama inginkan sampai mama redho. Mama pengen ini, enteng yang kagak redho. Ya. Tapi nanti di akhirat surga sudah dinikmati oleh penduduk surga, dan penduduk surga sudah redho dengan kenikmatan surga, dan Allah menambah kata, aku pun sudah redho kenikmatan ini kalian nikmati. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya min ahlil jannah.
Ya. Tadi ya Jumat sudah saya sampaikan dalam khutbah, awas hati-hati ya. Jangan sampai kita tergelincir dengan kemusyrikan dan sekali lagi tawakal kepada Allah dengan segala penderitaan, dengan segala kesulitan hidup yang Anda rasakan, tawakal ala Allah. Insyaallah Anda akan tercatat min ahlil jannah. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah masuk Isya. Ayah, Pak Junaidi. Mengutip apa yang disampaikan Rasulullah dalam khutbah Jumat tadi, ada 10 sahabat 70 ribu yang masuk surga tidak melalui hisab. Saya hanya apakah nanti dekat atau melalui dua, apakah juga ada mereka? ya. Cakep ini ya, karena kalau khutbah itu kan nggak seperti ngajar Pak ya. Ya hanya poin-poin saja, ya, beda. Ya. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Ya, beda khutbah sama ceramah. Maka tadi yang saya sampaikan poin-poin saja. Artinya gini, ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pertanyaan Pak Junaidi adalah, apakah itu karena Rasulullah? Gitu kan? Apakah itu karena ibadah mereka? Ya Nabi menyerahkan kepada kita. Sanggup nggak? Kata Nabi, poin-poin ini Anda bisa penuhi. Syarat-syarat ini Anda bisa dapatkan, bisa Anda lakukan. Maka itulah jaminannya. Ya kalau umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu nggak pernah diiming-imingi, diberikan kabar seperti yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Ada 70 ribu dari umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nggak ada lagi proses mizan, nggak ada lagi siratal mustaqim, digiring langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sahabat berebut Pak, gimana aku ya Rasulullah dapat, gimana aku dapat, gimana aku dapat. Terakhir ada sahabat angkat tangan, gimana aku ya Rasulullah. Terakhir diambil oleh temanmu. Sedih dia nggak kebagian angkat tangan tadi, dan kurang cepat dia angkat tangan sehingga nggak kebagian. Begitu dia bersedih, ternyata Jibril menambah kuota. Apa kata Jibril, Muhammad, jangan sampai umatmu bersedih. Karena Allah juga tidak ingin hati Muhammad menangis. Masih ingat cerita saya? Ya, masih ingat nggak? Ketika Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalau ada umatku yang durhaka, itu adalah hamba-Mu. Kalau ada umatku yang taat, itu adalah hamba-Mu ya Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah. Bukan berarti nggak peduli, itu terserah Engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Kalau Nabi Musa masih mengklaim Pak, kata Nabi Musa, ya Allah, kalau ada umatku yang taat, itu adalah umatku. Yang tidak taat, itu hamba-Mu. Silakan kau siksa ya Allah. Habis itu fabaka, nangis Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk turun. Tanya kepada Muhammad, Jibril, kenapa dia menangis? Jibril tanya, kenapa kau menangis? Habis bercerita tentang Isa dan Musa. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Yang taat umatku, yang nggak taat juga umatku ya Allah. Yang ngaji umatku, yang nggak ngaji hari ini umatku ya Allah. Diakui kita sebagai umatnya Rasul. Makanya sampai Nabi menangis, apa kata Allah kepada Jibril? Kasih tahu Muhammad, aku tidak akan menyakiti hatinya. Aku tidak ingin membuat Muhammad menangis. Makanya ketika ada sahabat nggak kebagian, ya Allah katakan, aku tambahkan lagi. Dari setiap satu yang 70 ribu membawa berapa lagi? 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70 nyampe ke kita. Lalu ngaji aja nyender, ngajinya ngantuk gimana? Nyampe nggak? Hitungan 70 ribu kali 70 ribu menurut angka kagak nyampe Pak. Untungnya, nah ini ada yang nanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Disifati oleh Nabi. Nah kalau sifat ini ada pada diri kita, masuk kita, angkanya udah hilang. Paham? Apa sifatnya? Masih ingat? Hum layakun, nggak pernah berobat.
Kalau sakit nggak pernah berobat. Junaidi kalau sakit berobat nggak? Ya kagak dapet ya kagak dapet. Ya, padahal berobat itu ikhtiar. Ikhtiar itu wajib nggak? Kontradiksi dong. Benar nggak? Padahal kata Nabi, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang nggak pernah berobat. Sementara berobat itu wajib nggak? Ikhtiar, wajib. Di sini kedalaman arti daripada hadis tadi. Apa yang dimaksud tidak berobat? Saya mau tanya, kalau Anda sakit, Anda berobat ke dokter, jaminan sembuh nggak? Jaminan sembuh nggak? Kalau Anda nggak berobat, kira-kira jaminan sakit nggak? Nih Pak, Nabi Musa turun bawa kitab Taurat dari Bukit Tursina. Nggak apa-apa ya, kelebihan ya waktu ya. Sekali-kali ya, lebihin waktunya. Turun dari atas Tursina bawa kitab Taurat. Sampai di bawah sakit perut Nabi Musa. Allah katakan naik. Itu ada pohon, makan daunnya, insya Allah sembuh. Nabi Musa naik ke atas, daun yang ada di pohon itu dimakan, dikunyah oleh Nabi Musa, sembuh. Alhamdulillah. Turun lagi ke bawah, sakit lagi Pak. Naik lagi ke atas, dia makan lagi daun itu, nggak sembuh. Nabi Musa tanya, kenapa ya Allah? Padahal daunnya sama, pohonnya sama, kenapa nggak sembuh? Yang menyembuhkan bukan daun itu, Musa, aku yang menyembuhkan. Paham tuh tadi? Iya. Jadi ente berobat, yang nyembuhin ente siapa? Berarti tawakalnya kepada siapa? Gimana dokter bisa nyembuhin? Dokter aja nanya penyakit ente gimana sih? Benar gak? Gitu Junaidi datang ke dokter, dok saya sakit dok. Sakit apa Pak? Lah dokter aja nanya sakit apa? Baru Junaidi ngomong, ini sakitnya ini dok, perut saya sering. Oh itu bapak kelihatan tanda-tandanya mah. Nah minum obat ini, insya Allah Allah menyembuhkan. Ikhtiar. Tapi tawakalnya kepada siapa? Ini yang pertama. Yang kedua, hum la yastarqun. Ini jadi diulangin lagi nih khutbah. Yang kedua, hum la yastarqun, orang yang tidak pernah mengobati orang. Jadi kalau kita artikan secara tekstual, orang yang tidak pernah ngobatin orang, dokter nggak masuk itu. Padahal yang dimaksud, jangan pernah merasa mengobati orang, jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Kamu kalau nggak saya tolong dulu masuk kerja, kamu nggak kaya seperti ini tuh. Seakan-akan kita punya jasa kepada manusia, padahal apa yang kita berikan kepada manusia, jasa kita, kebaikan kita, datangnya dari siapa? Bukan kita. Paham tuh? Tuh Ustaz Haji Nur Sofa, kalau dulu mbak saya ini nggak begitu dia. Tuh. Kita sering ngukur kebaikan kita sama orang Pak, kita nggak pernah ngukur kebaikan orang kepada diri kita. Lupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada manusia. Jangan dipikirin, jangan diingat-ingat. Itu orang bijak pernah ngomong, kebaikanmu lupakan, tapi kejahatanmu jangan sampai berulang. Kebaikan orang jangan sampai kamu lupakan. Kalau Anda selalu mengingat kebaikan-kebaikan Anda kepada manusia, Anda tidak akan termotivasi untuk berbuat kebaikan yang baru. Bener nggak? Nih pagi-pagi ente lagi duduk nih, datang tukang minta-minta tuh, assalamualaikum, ente kasih 5.000, ente duduk lagi ngopi lagi, datang lagi, assalamualaikum, tadi barusan gue ngasih duit, dia datang lagi orang itu, karena ente ingat kebaikan ente, lupakan. Itulah ahli surga, bahwa dia tahu bahwa kebaikan yang dia lakukan datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, hum la yatatayyarun, orang yang tidak percaya kepada burung. Ya, simbol mistik itu apa? Burung. Benar nggak? Kita kan masih itu kalau dengar suara burung aja kek, nah, ada yang mati nih, ya kan tuh, ya kan. Ya dulu tuh di Mesir itu ya simbol mistik itu burung. Artinya kalau Anda bersandar kepada manusia, Anda percaya kepada dukun, Anda percaya kepada paranormal, jangan berharap Anda akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tawakalnya hanya kepada Allah. Makanya intinya wa 'alallah falyatawakkalun. Kepada Allah Anda harus bertawakal diri.
kurangi sandaran-sandaran kepada manusia, pelan-pelan kurangi. Kita dikit-dikit nanya sama seorang, dikit-dikit minta sama seseorang, ya. Sandarkan kepada Allah semuanya. Sampai tingkatan Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus Pak Haji Junaidi ya, nanya tentang tadi khutbah yang mungkin tidak lengkap yang saya terangkan pada hari ini. Alhamdulillah ada waktu yang kita bisa terangkan. Ya, itu nggak ada lagi yang tanya. Cukup. Cukup. Pas ya, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada yang nanya ini ya biasanya lebih cerdas daripada Nabi Musa ya, karena Nabi Musa nanya mulu kepada Nabi Khidir ya. Alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan besar manfaatnya, dan mungkin minggu ketiga nanti sudah Ramadan apa belum saya nggak tahu yang hitungan waktu. Andai kata sudah masuk Ramadan ya, nanti bulan yang akan datang. Hari ini saya minta maaf ya, selama saya ngajar di sini ya, kali ada salah saya, kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira dimaafin nggak? Kesalahan Bapak juga udah saya maafin. Tuh yang ngajinya ngobrol dulu saya maafin, yang nganter saya maafin, yang nyender. Pokoknya masuk Ramadan jangan nyimpen dendam, nyimpen marah. Ibadah ente akan sia-sia nanti di bulan Ramadan. Paham? Ya, masuk Ramadan minta maaf sama istri. Ini ya. Ada kan istri? Ya, minta maaf, maafin Papa, mau masuk puasa. Papa sebetulnya udah lama pengen jujur sama Mama. Tanpa sepengetahuan Mama, Papa sudah punya istri lagi. Kira-kira dimaafin gak mau bininya? Agak Pak. Ya, coba jangan nyimpen marah, jangan nyimpen dendam. Antum masuk Ramadan bersih hati, bersih pikiran ya, supaya ibadah kita belum tahu guru kita, sahabat kita Kiai Haji Dr. Ade Purnama, ternyata Ramadan kemarin adalah yang terakhir. Dia nggak bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita juga nggak tahu apakah Ramadan akan datang kita masih sehat, kita masih panjang umur, kita nggak tahu. Maka sekali lagi ya, yang tinggal 1 bulan ini niatkan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi yang terbaik dari seluruh Ramadan yang pernah kita lewati, dan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon Fatihah untuk sahabat saya ya, guru saya, teman saya Kiai Haji Dr. Ade Purnama MA. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Orang-orang tua kita yang sudah tiada juga Allah ampunkan dosa-dosanya. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.